Halo, hei kamu, iya kamu, bisa nggak usah jalan-jalan dalam pikiran aku, karena yang kamu lakukan itu jadi distraksi untuk hari-hari aku. Hello, balik lagi podcasting Sprinter masih bersama saya Iraki dan sekarang sudah hari ke-7 dari 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Hari ini temanya distraksi. Ya ampun, udah jam 10 loh dan saya masih baru rekaman untuk episode ke-7 ini. Kenapa demikian? Karena dari kemarin-kemarin itu kayaknya mau ngerekaman tuh kayak ke distract aja ya, mau ke distract sama macam-macam gitu. Ada yang ke distract karena tergoda dengerin musik, ada karena tergoda nonton drakor, karena yang episode kemarin malah sempat ke distract nggak konsen banget karena ada geluduk hujan gitu, jadi kayak agak-agak parno gitu ya, sambil rekaman deket jendela, terus jendelanya masih dibuka, jadi agak-agak parno, jadi ya gitu deh, nggak konsen juga sedikit gitu ya. Terus kan saya penasaran ya, apa sih sebenarnya distraksi ini gitu ya, kok orang-orang sering nyebutnya terdistract gitu ya. Terus nah itu saya cari di kamus online, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online, ternyata nggak ada dong gitu. Jadi terdistraksi itu nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mungkin memang asalnya dari kata distract-nya bahasa Inggris kali ya, terganggu gitu ya. Jadi mungkin ya disebutnya ya ganggu aja kali ya gitu ya. Karena memang apa sih sebenarnya kalau ini distraksi ini artinya? Kalau distract-nya sendiri kan itu kata kerja ya. Itu adalah membuat seseorang berhenti melakukan sesuatu karena sesuatu gitu ya. Jadi ya mengganggu, terganggu gitulah ya, teralihkan. Nah gitu deh. Sering gak sih kayak begitu? Iya sih, kalau dalam sehari-hari ya kadang-kadang gak konsen, terus banyak hal-hal yang suka ngedistract kegiatan kita gitu ya, jadi merasa terganggu. Salah satunya sosial media ya. banget itu sering bikin kita ganggu ya. Lagi ngerjain apa terus tiba-tiba buka sosmed, buka sebentar gitu, sebentarnya toto 1 jam ya nggak, browsing gitu kan nggak berasa ya, lihat-lihat video juga nggak kerasa toto udah sejam. Gila deh itu, kadang-kadang gemes ya, apalagi di zaman sekarang sosial medianya tuh yang semuanya video ya kan. Jadi agak-agak nggak bisa cuma mampir sebentar gitu, pasti ke distract-nya lumayan lama tuh, bisa minimal 30 menit tuh nongkrong liatin scrolling liat video gitu ya. Itu nggak sih kalian? Nah, karena ngomongnya soal gangguan dan teralihkan, saya kali ini ngomongin ini aja deh, music and talk ya. Karena kan ke distract itu nggak cuman dari ke distract itu kan karena sesuatu ya, bisa juga sih, pernah nggak sih ke distract sama seseorang ya, yang kita tuh nggak bisa lupa gitu. Jadi kayak mungkin baru ketemu mantan misalnya, atau baru ketemu pacar, atau baru ketemu orang baru yang kayaknya wajahnya tuh terkenang-kenang gitu ya, pokoknya nggak bisa dilupain ya nggak. Nah itu saya milih bahas itu aja deh ya daripada bingung mau ngomongin apaan. Jadi ada beberapa lagu yang saya pilih, nanti saya masukkan di playlistnya Think Sprintil aja ya, Think Sprintil by Iraki. Ada playlist judulnya 30 hari bersuara 2022. Nah itu ada lagu-lagu yang saya masukin di playlist itu, lagu-lagu tentang yang beberapa hari lalu tentang uang, lagu-lagu yang ada temanya uang. Nah
terus sekarang adalah lagu-lagu yang ada hubungannya dengan tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajah orang lain, atau selalu terkenang-kenang gitu ya, ke-distract sama mukanya orang. Ya iyalah, gitu bisa nggak sih? Aduh, sebentar ya. Apa ya lagunya ya? Seingat-ingat saya aja ya. Ingat-ingat saya aja ya. Lagunya kalau saya ingat-ingat ada lagu Kamu Cowboy Junior ya. Kamu Cowboy Junior itu lagunya kayaknya tentang anak-anak ABG yang baru jatuh cinta dan terkenang-kenang sama muka kecengannya atau gebetannya ya kan. Terus ada lagu Run Pandangan Pertama, juga sama lagunya tentang ke-distract sama pandangan pertama, pada pandangan pertama jatuh cinta sama seseorang gitu ya. Terus ada lagu jadul dari Arafik, judulnya Pengalaman Pertama, yang juga ceritanya tentang baru ketemu orang dan langsung terkenang-kenang, ke-distract, nggak bisa lupa. Nah, Pengalaman Pertama ini lagu Arafik yang juga pernah dinyanyikan sama Chrisye ya. Lagunya judulnya Pengalaman Pertama juga dinyanyikan oleh Chrisye. Terus ada lagu yang lagi musim nih sekarang, lagu Lenggang Puspita yang dinyanyikan oleh Afgan. Itu lagi happening banget, dan sebenarnya ini lagunya pernah dinyanyikan sama Ahmad Albar ya, tahun 80-an sekian lah, pokoknya 80 berapa ya, pokoknya zaman saya masih SMP itu, dari albumnya Guru Soekarno Putra. Dari lagunya ini Ahmad Albar, dikarang oleh Ahmad Albar dan Chrisye, Lenggang Puspita. Terus ada lagi lagu dari Afgan yang judulnya Wajahmu Mengalihkan Duniaku ya kan, kata-katanya aja udah menyebut wajahmu indah, itu ya, ingat gak sih? Ketika kau lewati bumi tempatku berdiri, kedua mataku tak berkedip menatapmu, pesona indah wajahmu mampu mengalihkan duniaku. Jadi ya gitu deh, saking terpesonanya dan ke-distract sama kecantikan wajah cewek yang lewat itu gitu kali. Terus ada lagi apa ya? Oh ya, kemarin kan lagi rame-ramenya ini ya, Spotify Rap ya. Dan ternyata ya, Spotify Rap saya itu penyanyi yang paling sering saya dengerin itu di Spotify ternyata Ardhito Pramono. Jadi saya paling sering dengerin lagu-lagunya Ardhito Pramono. Terus yang keduanya Malik The Essential, terus yang ketiganya itu Bruno Mars ternyata ya. Jadi dan ada satu lagu yang sering banget ternyata saya puter, dan ini adalah lagunya Ardhito Pramono yang judulnya Here We Go Again. Nah ini Here We Go Again atau lagu Funboy ini juga kayak bercerita tentang jatuh cinta juga ya. Jadi kayak ke-distract juga sama si ceweknya itu ya, karena ada kata-katanya yang menyebutkan kayak nggak bisa lupa, ke-distract sama wajahnya, bibirnya, pinggulnya gitu ya. Kira-kira gitu deh ya, udah pada tahu kan lagunya ya. Terus ada satu lagi lagu yang lagu jadul tentang seseorang juga. Jadi lagunya ini pernah dinyanyikan sama Slank dan juga pernah dinyanyikan sama Chrisye. Judulnya Juwita Malam. Juwita Malam lagu dari Ismail Marzuki ya. Ini adalah lagu yang tahun-tahun masa zaman penjajahan ya. Itu lagu Juwita Malam ini juga bercerita tentang terdistract sama seseorang gitu ya. Wajahnya selalu terkenang-kenang gitu ya sama si kecengannya ini. Lagunya dirilis tahun kalau yang versi slangnya 2004, kalau yang Ismail Marzukinya ya
zaman-zaman masa-masa kemerdekaan gitu ya. Ngomong-ngomong soal Ismail Marzuki ya, itu jadi pada satu kali saya sempat nih lagi kerja ya, terus biasa sambil dengerin lagu kan di YouTube ya. Nah itu saya ke distract sama sesuatu, yaitu iklan. Jadi pada saat saya lagi kerja terus pasang lagu, terus lagunya kok mati saya gitu kan. Saya lagi masang lagu Malik, tapi kok lagunya jadi berubah gitu. Terus pas saya lihat ternyata itu adalah iklan dari apa ya, dari Indonesia Kaya, musical tentang Ismail Marzuki gitu ya. Dan itu saya tumben banget ya, biasanya kan kalau iklan saya skip gitu ya. Ini ternyata karena iklannya ada musiknya, ada drama musikalnya, terus juga lagu-lagunya asik, lagu-lagu Ismail Marzuki semua, tapi dinyanyikan versi aransemen baru, terus juga yang nyanyinya juga baru semuanya, baru atau saya nggak kenal ya, soalnya anak muda semua. Terus karena saya senang nonton drama musikal, jadi ya udah saya ke distract hari itu sempat beberapa menit ya, karena lumayan panjang juga dari ceritanya Ismail Marzuki yang masih kecil sampai dia punya orkes, sampai dia ketemu sama pujaan hatinya. Itu saya tongkrongin nonton iklannya itu sepanjang itu, selama itu ya. Akhirnya ya sempat ke distract juga dulu kerjaannya gitu kan. Jadi ya itulah contoh-contohnya distraction yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, gitu ya. Ya gitu deh. Ya udah deh kalau gitu, sudah mepet waktunya ya, nanti saya nggak keburu setor tugas saya. Yaudah deh ya, kalau gitu saya pamit mundur dulu ya. Sampai ketemu lagi besok, oke? See you. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Ira K. Things Printy Podcast. See you tomorrow.